Carlos Baleba terus tampil impresif bersama Brighton dan semakin menegaskan diri sebagai salah satu pilar penting di lini tengah tim. Gelandang muda asal Kamerun ini memiliki target ambisius, yaitu menjadi gelandang terbaik dunia, dan untuk mencapainya ia rajin mempelajari permainan para gelandang elit dari berbagai liga dan generasi. Baleba memperhatikan detail-detail penting dalam permainan, mulai dari penempatan posisi, membaca alur permainan, hingga pengambilan keputusan yang tepat di lapangan. Beberapa nama besar seperti Paul Pogba, Thiago Alcantara, Kevin De Bruyne, Sergio Busquets, dan secara khusus Rodri menjadi sumber inspirasinya dalam mengasah kemampuan. Marc-Andre ter Stegen menghadapi ancaman serius terkait posisi kiper utama timnas Jerman menjelang Piala Dunia 2026. Posisinya terancam hilang jika terus menjadi penghangat bangku cadangan di Barcelona setelah kalah bersaing dengan Joan Garcia di bawah arahan Hansi Flick. Direktur olahraga Jerman Rudi Völler menegaskan, ter Stegen wajib tampil reguler di level klub untuk tetap masuk timnas. Völler menegaskan, baik tetap di Barcelona atau pindah klub, yang penting adalah mendapatkan menit bermain agar bisa mengambil alih tongkat estafet Manuel Neuer di turnamen besar. Luis de la Fuente kini menghadapi dilema besar menjelang Piala Dunia 2026 karena persaingan di timnas Spanyol semakin ketat. Salah satu yang paling disorot adalah bek muda Dean Huijsen yang sebelumnya digadang-gadang sebagai masa depan lini pertahanan La Roja. Namun, performa angin-anginan di level klub membuat posisinya terancam. Huijsen beberapa kali melakukan kesalahan di bawah asuhan Xabi Alonso sehingga kepercayaan De La Fuente mulai menurun. Kini, pelatih Spanyol itu mempertimbangkan opsi lain yang lebih konsisten untuk menjaga stabilitas pertahanan tim pasca Euro 2024. David De Gea resmi ditunjuk sebagai kapten baru Fiorentina, menggantikan Luca Ranieri sebagai langkah strategis untuk memulihkan keseimbangan dan kepercayaan diri tim di tengah musim yang krusial. Keputusan ini diambil pelatih Paolo Vanoli bersama manajemen klub sebagai strategi psikologis, bukan sanksi, dengan tujuan menenangkan atmosfer ruang ganti dan meringankan beban emosional Ranieri yang memikul tekanan besar sebagai jebolan akademi. Meskipun De Gea sedang menghadapi masa sulit dalam performanya, kiper berpengalaman asal Spanyol ini dinilai memiliki kepemimpinan dan karakter kuat, sehingga diberi tanggung jawab lebih besar untuk membangkitkan moral dan performa seluruh skuad Fiorentina. Masa depan Kenan Yildiz di Juventus sejatinya aman hingga Juni 2029. Namun performanya yang impresif mendorong manajemen untuk mempercepat negosiasi kontrak baru. Klub melihat Yildiz sebagai aset penting jangka panjang dan ingin memberinya status berbeda di ruang ganti. Sementara itu, Yildiz menetapkan syarat penting, termasuk peningkatan gaji dari 1,7 juta euro menjadi minimal 6 juta euro per musim, serta jaminan soal ambisi besar klub di masa depan. Sementara itu, Juventus dikabarkan menyiapkan tawaran 4 hingga 5 juta euro per musim plus bonus terkait pencapaian individu dan tim. Real Madrid meminta pengungkapan catatan keuangan Barcelona pada periode 2010 hingga 2018 seiring eskalasi kasus Negreira yang kian memanas. Presiden Florentino Perez memanfaatkan pidato Natal klub untuk menyerang otoritas sepak bola Spanyol, menyebut skandal pembayaran lebih dari 7 juta euro kepada mantan wakil ketua komite teknis wasit Jose Maria Enriquez Negreira sebagai skandal terbesar dalam sejarah sepak bola. Meski proses hukum berjalan lambat dan ada dorongan agar semua pihak move on, Perez menegaskan Real Madrid tidak akan membiarkan kasus ini tenggelam begitu saja. Real Madrid mulai menemukan konsistensi dengan meraih 3 kemenangan beruntun atas Alaves, Talavera, dan Sevilla, yang sedikit meredakan tekanan terhadap pelatih Xabi Alonso. Meski begitu, kursi pelatih 44 tahun itu belum sepenuhnya aman, karena manajemen menuntut peningkatan performa tim secara keseluruhan, bukan sekadar kemenangan semata. Alonso juga diharapkan mampu menjaga hubungan baik dengan pemain kunci seperti Vinicius Junior dan Federico Valverde, serta lebih fleksibel dalam pendekatan taktis dan kebijakan rotasi tim agar skuad tetap harmonis dan produktif di lapangan.
Chelsea melaju ke semifinal Carabao Cup setelah mengalahkan Cardiff City 3-1, sementara Arsenal menyusul usai menyingkirkan Crystal Palace lewat adu penalti. Duel semifinal 2 leg dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari dan 2 Februari. Namun Chelsea menghadapi masalah serius karena gelandang kunci mereka, Moises Caicedo, harus absen pada leg pertama akibat skorsing karena akumulasi 2 kartu kuning. Meski aturan biasanya menghapus kartu kuning setelah perempat final, sanksi Caicedo tetap berlaku, membuat The Blues kehilangan salah satu pemain paling berpengaruh di lini tengah pada laga krusial menghadapi rival London mereka. Chelsea pernah memiliki kesempatan untuk merekrut Antoine Semenyo 6 tahun lalu, ketika pemain Ghana itu masih membela Bristol City dan dipinjamkan ke Newport County. Chelsea sempat mengajukan tawaran awal sebesar 1 juta pound sterling yang langsung ditolak. Sementara Bristol City membuka opsi jual seharga 2 juta pound sterling, nilai yang relatif murah mengingat potensinya. Namun manajemen Chelsea saat itu memilih untuk tidak melanjutkan negosiasi. Kini, Semenyo tampil impresif bersama Bournemouth dan memiliki klausul pelepasan 65 juta pound sterling, membuat keputusan lama Chelsea untuk melewatkannya menjadi sorotan. Arsenal menghadapi krisis serius di lini belakang menjelang semifinal Piala Liga Inggris akibat cedera bertubi-tubi pada bek mereka, termasuk Piero Hincapié, Ben White, Christian Mosquera, dan Gabriel Magalhaes. Klub pun dikabarkan memantau Davide Bartesaghi, bek muda AC Milan yang sedang naik daun, sebagai opsi tambahan untuk memperkuat pertahanan. Namun, transfer Januari tampak sulit direalisasikan karena Milan tidak tertekan untuk menjual. Bartesaghi betah di San Siro dan Arsenal dibatasi aturan financial fair play setelah pengeluaran besar musim panas, sehingga opsi mendatangkan pemain baru masih penuh tantangan. Bek Arsenal William Saliba menyatakan keyakinan tinggi timnya untuk meraih semua gelar musim ini. Optimisme muncul setelah Arsenal melaju ke semifinal Carabao Cup dan memimpin klasemen Liga Inggris serta grup Liga Champions, selain juga akan berlaga di Piala FA. Saliba menegaskan bahwa The Gunners siap membuktikan kemampuan mereka di lapangan dan mulai memenangkan trofi sekarang, menyusul pencapaian positif dalam beberapa musim terakhir, termasuk hampir juara Liga Inggris dan lolos ke semifinal Liga Champions serta Carabao Cup. Menurutnya, tim memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di semua kompetisi dan meraih kesuksesan secara konsisten musim ini. Erling Haaland masih terikat kontrak di Manchester City hingga 2034, sehingga ia bisa menghabiskan usia emasnya di Etihad Stadium hingga usia 33 tahun. Meski sempat dikaitkan dengan klub-klub besar La Liga seperti Real Madrid dan Barcelona, Haaland tetap betah di City dan masih lapar gelar. Agen Haaland, Rafaela Pimenta, menegaskan sang striker belum berpikir hengkang karena proyek bersama klub masih berlanjut dan keduanya memiliki ambisi yang sama untuk menaklukkan tantangan baru serta meraih kesuksesan lebih besar di masa depan. City Football Group menarik diri dari sepak bola India dengan melepas kepemilikannya di Mumbai City FC akibat ketidakjelasan kompetisi musim ini. Federasi Sepak Bola India gagal menemukan sponsor dan hak siar untuk 2 kasta tertinggi Liga India, sehingga kompetisi masih vakum. Sebelumnya, di bawah naungan CFG, Mumbai City mendapatkan akses ke jaringan global, termasuk Manchester City. CFG kemungkinan akan mencari pasar baru dan sepak bola Indonesia disebut lebih menjanjikan karena peringkat FIFA lebih baik serta pertumbuhan liga yang stabil, dengan klub seperti Persib Bandung dan Dewa United tampil di kompetisi Asia. Liverpool dikabarkan mengincar striker Juventus Dusan Vlahovic dengan tawaran sekitar 20 juta euro menjelang bursa transfer musim dingin. Kontrak Vlahovic sendiri di Juventus memasuki fase krusial dan negosiasi perpanjangan kontrak menemui kendala karena ketidaksepakatan soal gaji. Situasi ini membuat Juventus mempertimbangkan untuk melepas Vlahovic lebih cepat agar memperoleh keuntungan finansial sebelum musim panas daripada berisiko kehilangan sang penyerang secara gratis. Liverpool pun memanfaatkan peluang ini untuk menambah amunisi di lini depan mereka. Nico Williams membuka peluang pindah ke Liverpool dengan menyatakan minat bergabung ke klub Premier League tersebut.
Winger Athletic Bilbao ini menyesali keputusan memperpanjang kontrak musim lalu, meski nilai rilisnya kini mencapai 95 juta euro. Liverpool dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut Williams, telah menghubungi agennya dan menunjukkan ketertarikan besar terhadap kemungkinan transfer. Meski belum ada kesepakatan final, laporan menyebut bahwa 2026 bisa menjadi tahun di mana Williams benar-benar meninggalkan Bilbao, klub yang ia bela sejak kecil, untuk merumput di Anfield. Barcelona kini membidik Stefan de Vrij dari Inter Milan sebagai opsi ekonomis untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer Januari mendatang. Bek Belanda berusia 33 tahun ini minim kesempatan bermain musim ini dan mempertimbangkan pindah agar tetap memiliki peluang tampil bersama timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Situasi ini membuka peluang bagi klub lain termasuk Barcelona yang melihat de Vrij sebagai target berbiaya rendah sekaligus bek berpengalaman yang dapat langsung menambah kualitas dan stabilitas lini belakang mereka. Dengan pengalaman internasional dan rekam jejak solid di level klub, de Vrij dinilai mampu menjadi solusi praktis di tengah keterbatasan finansial Barcelona. Meski berada di papan atas Serie A, AC Milan disorot karena kesulitan menghadapi tim-tim yang secara peringkat di atas kertas lebih lemah. Gelandang andalan AC Milan, Adrien Rabiot, mengakui bahwa Milan kadang meremehkan lawan, sehingga gagal meraih kemenangan dalam 6 laga melawan klub-klub seperti Cremonese, Pisa, Parma, dan Sassuolo. Meski demikian, Milan tetap konsisten dengan catatan 9 kemenangan, 5 imbang, dan sekali kalah. Rabiot menekankan pentingnya menjaga mentalitas yang sama di semua pertandingan agar tim bisa tetap kompetitif dan konsisten bersaing di puncak klasemen hingga akhir musim. Bayern Munich dikabarkan kembali tertarik untuk mendatangkan Bradley Barcola dari PSG. Pemain 23 tahun ini menolak tawaran perpanjangan kontrak PSG, meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2028, yang menunjukkan keinginan Barcola untuk hengkang pada akhir musim 2025-2026. Langkahnya diperkuat dengan penggantian agensi dari Jorge Mendes ke Moussa Sissoko, menandakan rencana transfer yang lebih serius. Jika benar-benar dilepas, PSG diperkirakan akan meminta tebusan sekitar 100 juta euro, nilai yang sebanding dengan performa Barcola musim ini, di mana ia telah mencetak 5 gol dan 5 assist. Transfer ini menjadikan Barcola salah satu target penting Bayern untuk memperkuat lini depan mereka. Perdebatan soal gelandang terbaik Premier League kembali memanas. Declan Rice bersama Arsenal dan Moises Caicedo di Chelsea selama ini dianggap sebagai yang terdepan di posisinya, karena peran vital mereka di lini tengah. Namun, pandangan berbeda datang dari pembawa acara TalkSport, Rory Jennings. Ia menilai, gelandang Manchester City, Ryan Cherki, layak disebut sebagai yang terbaik saat ini. Menurut Jennings, konsistensi permainan, pengaruh langsung di lapangan serta kualitas teknik dan kemampuan mencetak gol, Cherki membuatnya berada di atas Declan Rice dan Caicedo. Nathan Ake menjalani musim yang kurang ideal di Manchester City akibat ketatnya persaingan di lini belakang, sehingga perannya lebih sering sebagai pemain rotasi. Meski masih masuk dalam rencana Pep Guardiola, menit bermainnya terbatas dan sebagian besar datang dari ajang piala domestik, bukan Liga Inggris. Situasi ini memunculkan spekulasi transfer Januari, dengan Barcelona disebut sebagai tujuan potensial, setelah Man City dikabarkan terbuka melepasnya demi menjaga keseimbangan skuad. Menariknya, di tengah minimnya menit bermain di klub, Ake justru tampil lebih reguler dan menjadi pilihan utama bersama timnas Belanda. Masa depan Oscar Bob di Manchester City mulai diragukan, seiring rencana transfer klub pada Januari. City dikabarkan menjadi kandidat terdepan untuk merekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth yang berpotensi membuat persaingan di sektor sayap semakin ketat. Kondisi ini mendorong Bob mempertimbangkan hengkang demi mendapatkan menit bermain reguler. Menurut laporan Fabrizio Romano, peluang Bob meninggalkan Etihad Stadium terbuka lebar jika transfer Semenyo terrealisasi, mengingat posisinya diperkirakan semakin terpinggirkan dalam rotasi lini depan City. Spekulasi masa depan Vinicius Junior kembali menguat, meski ia masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2027. Situasi ini dipicu oleh langkah sang agen yang dikabarkan menjajaki opsi dengan menawarkan Vinicius ke 4 klub elit Eropa, yakni PSG, Bayern Munchen, Arsenal, dan Manchester United, di tengah negosiasi kontrak yang belum menemui titik terang. Real Madrid disebut telah mengetahui manuver tersebut dan memandangnya sebagai bagian dari dinamika negosiasi.
Namun tetap berhati-hati karena resiko kehilangan aset penting jika masa depan Vinicius tidak segera dipastikan.